Halo, selamat pagi Bu Ratu Aura. Selamat pagi Mbak Vivi. Ya, ketemu lagi kita pada perbincangan kali ini. Tentunya masih seputar inner beauty wanita ya Bu Ratu ya. Apa kabarnya hari ini Bu Ratu? Alhamdulillah, kabar Vivi gimana? Iya, alhamdulillah saya juga baik nih kabarnya. Nah, gini Bu Ratu, setelah kemarin kita membahas apakah semua wanita itu memiliki inner beauty. Nah, terus di sini juga para wanita makin penasaran nih ya. Kan tentunya mereka udah tahu wanita yang memiliki inner beauty yang seperti ini, seperti yang kita jelaskan kemarin pada videonya ya. Terus juga kita nggak lupa buat ngingetin pentingnya inner beauty ya kemarin Bu Ratu ya. Nah, di sini kita akan bahas 5 sikap yang akan menutup inner beauty itu sendiri. Nah, menarik nih. Iya. Ini agar para wanita tahu sikap ini tuh jangan sampai dilakukan biar inner beauty-nya tuh tetap terpancar, tetap benar sekali. iya, tetap seimbang, tetap maksimal seperti itu. Nah, di sini Bu Ratu bisa jelaskan nih kepada para wanita sikap-sikap apa saja sih yang tidak boleh kita lakukan, sikap apa yang akan menutup inner beauty itu sendiri Bu Ratu? Oke, ada 5 sikap nih ya Mbak Vivi ya yang bisa membuat wanita itu tidak memancarkan inner beauty. Yang pertama, itu biasanya orang tersebut itu merendahkan orang lain atau istilahnya sombong ya Mbak Vivi ya. Kalau kita merendahkan orang lain, kita menganggap diri kita itu prioritas atau menganggap diri kita itu paling hebat di antara mereka, paling cantik di antara mereka, dan dia itu tidak mau berkawan dengan mereka-mereka yang kamu siapa sih? Saya kan orang cantik, saya kan orang hebat, ngapain sih saya berkawan dengan kalian-kalian? Nah, kayak gitu kan bisa menutup aura inner beauty dalam diri kita nantinya. Banyak mereka yang tidak akan suka dengan diri kita kalau kita suka merendahkan orang lain nantinya. Begitu. Padahal mereka secara fisik nih udah kelihatan menarik ya, udah kelihatan cantik, tapi jika sikapnya seperti yang Ibu Ratu sebutkan tadi, merendahkan orang lain dan kayak menganggap remeh ya, merasa paling superior, itu juga akan menghambat inner beauty itu ya Bu Ratu ya. Iya, benar sekali. Jadi tadinya inner beauty yang seharusnya terpancar jadi akan meredup seperti itu ya Bu Ratu ya. Benar sekali. Padahal sudah memiliki modal utamanya kecantikan fisik, tapi kalau dia merendahkan orang lain ya nanti kecantikan fisiknya akan tertutup dengan sikapnya yang sombong, yang suka merendahkan orang lain tersebut, Mbak Vivi. Oke, jadi ini yang nggak boleh dilakukan nih, sikap pertama ya, sahabat Aura harus menghindari sikap merendahkan orang lain tadi ya. Jangan merasa superior di antara orang-orang yang lain ya, anggap semuanya sama, seperti itu ya Bu Ratu ya. Terus yang kedua apa Bu Ratu? Yang kedua di sini biasanya terlalu pemilih ya Mbak Vivi ya. Terlalu pemilih dalam bergaul, pemilih dalam memilih teman-temannya, dan pemilih dengan pasangannya. Untuk pasangannya misalkan, saya sudah cantik, saya harus berkawan dong dengan orang-orang cantik juga. Kenapa sih saya harus berkawan dengan orang-orang yang biasa? Pasti mereka gak sepadan ya dengan saya ya nantinya ya, karena kan saya orang cantik. Kenapa saya harus berkawan dengan mereka? Saya nggak mau, saya harus berkawan dengan orang cantik juga. Terus kalau dia sudah merasa cantik, saya harus berpacaran atau memilih suami yang ganteng juga dong, yang keren juga, yang kaya juga, yang tajir tentunya. Kalau nggak kaya, nggak tajir, mana mungkin dia bisa mencukupi kebutuhan saya? Gimana saya bisa cantik nantinya? Padahal kan seorang istri itu harus cantik, harus seksi. Kalau punya suami yang miskin, jelek, gak punya apa-apa, saya pasti jadi jelek juga nantinya. Nah, kayak gitu kan nggak boleh seperti itu. Itu akan menutup inner beauty nantinya Mbak Vivi. Terlalu pemilih. Tapi bukannya kalau kita terlalu pemilih itu bukannya malah bagus ya Bu Ratu? Gini, dalam artian misal mencari pasangan ya, tentunya kita mau yang terbaik dong, pasangan yang terbaik buat kita. Nah, di situ kan kita harus bener-bener memilih Bu Ratu. Itu gimana kalau seperti itu? Iya, salah sih ya Mbak Vivi kalau seperti itu ya. Kalau kita memilih-milih dalam hal pasangan ataupun hal teman itu salah. Karena ada pengalaman dari klien saya, mereka tuh terlalu pilih-pilih. Saya harus pilih pria yang, karena saya orang yang berpendidikan, saya orang yang cantik, saya juga harus memilih pasangan yang berpendidikan jauh lebih tinggi dibanding saya. Kemudian harus lebih tajir dibanding saya. Nah, alhasil sampai usia 36 tahun mereka belum menikah. Gawat kan Mbak Vivi, karena mereka terlalu pilih-pilih, harus pria yang perfect, harus pria yang tampan, harus pria yang kaya. Nah, kayak gitu nggak boleh. Boleh kita pilih-pilihnya ya pria yang baik, yang positif, misalkan yang positif, yang pergaulannya itu yang positif juga, pria yang agamis atau pria yang taat agamanya itu boleh. Tapi kalau kita pilih-pilihnya terlalu sesuai dengan standar kita tuh misalkan orang yang ganteng, kaya, tinggi, terus pokoknya segalanya sempurna gitu, nggak boleh kayak gitu Mbak Vivi. Mungkin
apa itu juga salah satu penyebab ya Bu Ratu? Kan banyak ya wanita di luar sana yang usianya udah matang, udah usia yang seharusnya mereka nikah. Padahal nih secara fisik mereka juga cantik, secara karir juga cemerlang nih, tapi tetap aja masih susah dalam mendapatkan jodoh atau selalu kurang beruntung dalam urusan asmara tuh juga salah satu faktornya itu tadi ya Bu Ratu Iya, ya? benar sekali. Karena mereka terlalu pilih-pilih tadi. Jadi kalau kita terlalu pilih-pilih itu bisa menutup inner beauty kita nantinya. Oke, Gitu. itu sikap kedua yang harus dihindari ya sahabat Aura ya. Jangan terlalu pemilih berteman atau mencari Memilih pasangan. pasangan. Iya, memilih boleh, tapi di sini kita harus tahu batasan lah ya, karena Yap, benar nggak ada sekali. yang sempurna kalau kita cari yang sempurna ya Bu Kita Ratu aja ya. belum sempurna loh. Terus yang selanjutnya apa lagi Yang Bu selanjutnya Ratu? di sini kita nggak boleh mementingkan diri sendiri. Oke. Atau egois lah. Kalau kita mementingkan diri sendiri, kita menganggap bahwa orang lain itu nggak berharga di mata kita, dan kita nggak peduli dengan omongan orang lain, atau cuek dengan orang lain, atau kita nggak care sama orang, itu akan menutup inner beauty dalam diri kita. Akan banyak sekali orang yang tidak suka dengan kita nantinya, begitu. Berarti kurang bersimpati gitu ya dengan Iya, orang sekitar. benar sekali. Cuek gitu loh Mbak Vivi ya. Jadi selain kita sudah merasa menarik nih, kita juga harus itu menghargai juga lingkungan sekitar kita. Terus jangan egois, jangan hanya memikirkan diri kita, mentang-mentang juga kita udah menarik nih, terus kita meremehkan yang sekitar kita itu Iya, harus dihindari ya Bu benar Ratu ya. Terus kita langsung saja nih Bu Ratu, yang selanjutnya apa lagi? Yang Bu Ratu? selanjutnya itu menutup diri Mbak Vivi. Kebanyakan orang-orang yang cantik, orang-orang yang merasa dirinya itu paling keren, itu menutup diri. Dia itu takut untuk bergaul, takut terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya. Karena dia menganggap bahwa kalau saya bergaul dengan mereka pasti saya kurang pantas. Jadi saya harus menutup diri aja. Jadi saya takut untuk bergaul dengan orang-orang, saya takut untuk berkumpul dengan mereka. Jadi dia lebih baik menutup dirinya sendiri. Karena ada pengalaman klien saya seperti itu juga. Alhasil dia nggak beruntung dalam segalanya. Bahkan pria-pria yang suka dengan dia, lama-kelamaan mereka mundur karena dia nggak terbuka dengan orang lain gitu Mbak Vivi. Tapi di sini menutup diri dalam artian kita bergaul ya Bu Ratu, kan tentunya juga ada batasannya dong. Kalau kita mana sih yang harus buat kita sendiri, terus mana yang harus buat orang lain, tuh bener-bener kita harus tahu batasannya di situ. Kalau menutup diri di sini yang dimaksud tuh yang seperti apa Bu Ratu? Apakah menutup diri dalam hal urusan cinta, urusan pergaulan, atau gimana nih di sini? Ya semuanya sih Mbak Vivi, menutup diri dalam hal semuanya. Jadi dia tuh nggak bisa terbuka dengan semua orang. Tertutup, orangnya tertutup, nggak terbuka gitu loh. Diajak ngobrol pun ya orangnya membatasi gitu loh Mbak Vivi ya. Jadi orang itu nggak suka sama seperti itu. Kalau kita berkawan dengan orang seperti itu kan pasti kita nggak nyaman. Orang ini kok penutup, orangnya nggak terbuka banget ya, diajak cerita, diajak curhat, tapi kok orangnya kayak gimana gitu. Pernah nggak sih Mbak Vivi seperti itu? Iya, ada sih. Jadi Suka nggak menyendiri nyaman gitu kan? ya. Jadi nggak nyaman. Kalau misal kita lagi rame-rame nih, lagi ngobrol rame-rame, terus dia di pojokan kayak gitu ya, itu menutup diri. Iya, oh ya, benar jadi sekali. kita harus menghindari sikap menutup diri dari lingkungan sekitar. Yang terakhir apa Bu Ratu? Yang terakhir di sini mereka tidak bersyukur. Tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki saat ini, merasa kurang melulu lah. Sudah memiliki segalanya tapi merasa kurang. Dan hal tersebut yang akan membuat dia kurang percaya diri nantinya. Berarti tidak bisa mencintai dirinya sendiri seperti itu ya Bu Ratu ya. Terus untuk cara, kan emang susah ya Bu Ratu ya. Saya aja sendiri nih kadang kalau lihat yang lebih aja, kadang kayak kok dia bisa seperti itu sih, kok dia lebih cantik kayak gitu. Kadang emang merasa kayak kok aku gini banget ya kayak gitu loh Bu Ratu. Itu manusiawi ya hal kayak gitu ya. Iya, itu manusiawi sih Mbak Vivi ya. Kalau kita bersyukur sama Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan itu memberikan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada tujuan yang baik buat diri kita. Jadi setiap harinya kita terus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, walaupun kita memiliki tubuh yang besar, tubuh yang kurus, tubuh yang langsing, hidung yang mancung ke dalam kayak gitu tuh, kita terus bersyukur kayak gitu Mbak Vivi ya. Pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik, ada rencana yang indah buat hidup kita. Jadi kalau kita nggak bersyukur, kita merasa kurang, alhasil itu akan menutup inner beauty kita nantinya. Begitu. Terus kita harus gimana nih Bu Ratu biar kayak cara sederhananya deh, biar kita kayak bisa mencintai diri kita dengan mungkin apa yang harus kita lakukan kayak gitu.
Ya, kita harus bersyukur sih ya Mbak Vivi ya. Setiap hari kita bangun tidur ucapkan syukur sama Tuhan, kita bercermin, kita melihat, terima kasih Tuhan, saya cantik hari ini. Walaupun nggak cantik, tapi tetap mengucapkan terima kasih. Kalau kita mengucapkan dalam hati kita, saya cantik hari ini Tuhan, terima kasih. Pasti pikiran bawah sadar kita, hati kita, batin kita itu akan membantu kita untuk membuat kita cantik. Oh, saya kurangnya di sini, tapi saya tetap bersyukur. Oh, saya kurangnya berat badan saya terlalu gemuk, tapi saya tetap bersyukur, terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan berat badan segini. Tapi saya akan berusaha untuk mencintai tubuh saya akan memiliki berat badan yang normal lagi nantinya, kayak gitu Mbak Vivi. Kita terus ada usaha walaupun kita merasa kekurangan, tapi tetap bersyukur sama Tuhan Yang Maha Esa, begitu. Nah, jadi itu sahabat Aura ya, cara mencintai diri sendiri sederhananya tuh kalau kita bangun tidur terus langsung bercermin aja, terus kayak ngucapin syukur, Ngucapin syukur terus kayak aja. puji aja apa yang ada pada diri kita tuh. Terus juga kita harus menganggap kekurangan yang kita miliki tuh gimana sih biar jadi kelebihan. Jadikan sisi negatif kita menjadi positif, seperti itu. Benar sekali. Udah sangat jelas sekali ya sikap yang tidak boleh sahabat Aura lakukan agar inner beauty-nya tuh tetap terpancar. Ya, tadi udah disebutkan Ibu Ratu, ada sikap yang pertama adalah tidak boleh merendahkan orang lain. Itu tadi merendahkan orang lain tuh akan menutup aura inner beauty. Terus yang selanjutnya adalah terlalu pemilih. Nah, ini harus dihindari ya, terlalu pemilih dalam berteman ataupun mencari pasangan. Terus selanjutnya ada menyendiri, itu tadi ya. Jadi tidak itu apa ya namanya ya, tidak bergaul dengan orang lain, terus menutup diri, mengasingkan diri itu tadi. Terus yang selanjutnya mementingkan diri sendiri itu tadi. Yang terakhir yang paling penting adalah selalu bersyukur dan mencintai diri sendiri. Ibu Ratu terima kasih atas waktunya sudah menemani saya di sini. Ya. Buat sahabat Aura juga terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Saya juga tidak lupa buat ngingetin, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya karena ada informasi-informasi menarik yang akan sahabat Aura dapatkan tiap minggunya dari kita berdua ya Bu Ratu ya. Ya, benar sekali. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.